Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman semua? Kami sebelumnya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman reaksi atas mungkin dalam kita menyampaikan atau dalam kita memberikan informasi yang kurang valid dan ngerasa tidak berkenan di hati kalian. Kami mohon maaf. Dan juga hari ini termasuk konten Ramadan terakhir. Konten spesial Ramadan yang terakhir. Ini penghujung Ramadan. Ya, ibaratnya di penghujung Ramadan kita juga ingin mengucapkan tadi ya. Sebenarnya cocok nggak sih kalau gue ngucapin di saat ini? Mungkin belum pas mau Idul Fitri tadi. Nggak kenapa? Gak apa-apa ya. Karena tidak ada tidak ada batasan waktu untuk meminta maaf. Oh iya benar. Iya. Oke, jadi teman-teman semuanya, kini kita masuk ke sejarah Ali bin Abi Thalib. Dim, ada yang kurang, Dim. Apa nih? Protokol kesehatan ya. Seperti biasa sebelumnya teman-teman, gue udah lupa sih sebenarnya gue mau ingetin, tapi untung lu ingetin Kak Adit. Thank you banget ya. Jadi tak lupa juga bagi teman-teman untuk menjaga kesehatan kalian dan juga menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, yaitu seperti mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, habis itu menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Dan di rumah aja ya, kita mendengarkan video kita kali ini. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas tentang problem yang dialamin waktu masa Utsman bin Affan. Benar. Berarti ini kita kayak permasalahan dari yang dibahas di buku ini. Apakah sama? Maksudnya problemnya masih sama ya? Apa udah selesai apa gimana? Problem masih berlanjut dan bertambah parah. Jadi Utsman itu adalah, kalau kita lihat salju itu kan kalau bergulung dari atas kan dia awalnya cuma sedikit, lama-kelamaan jadi besar ya. Iya, pas makin ke bawah. Makin besar, ini adalah gulungan terbesar salju ini terjadi. Yang ini akan merubah citra demokrasi umat Islam, berubah menjadi monarki. Jadi kita itu kalau misalnya nih, saya kasih tahu. Kalau misalnya umat Islam di waktu itu Ali itu berhasil mempertahankan demokrasi umat muslim sama seperti khalifah-khalifah sebelumnya, mungkin wajah Islam lebih maju daripada zaman sekarang. Bahkan mungkin ini dimungkinkan bahwa demokrasi tidak akan dikenal di Eropa tapi dikenal di umat Islam. Tapi sayangnya waktu itu umat Islam kembali ke zaman monarki. Ya, kepemimpinan umat Islam diambil secara paksa oleh dinasti Umayyah lewat intrik-intrik dan pembunuhan Ali, sehingga mereka berkuasa dan menerapkan sistem kerajaan. Jadi ini benar-benar kalau saya sebut itu Perubahannya. suatu tragedi dalam demokrasi, tragedi dalam perpolitikan, dan tragedi dalam suatu peradaban. Gitu. Oke, jadi mungkin sebelum kita ngebahas masalah tersebut, berarti kita sedikit cerita tentang Ali terlebih dahulu ya. Ali Auda nih, Ali Auda beda. Jadi Ali Auda ini bikin buku. Oh ya, ini buku menurut terbitan Ali Auda ya, yang berjudul Ali bin Abi Thalib. Jadi kemarin kan kita sudah ada seri yang judulnya itu serinya Rasulullah, habis itu Abu Bakar, Umar. Nah, Haikal itu berpulang ke rahmatullah ketika sedang menyelesaikan Utsman bin Affan. Sayangnya gitu, sehingga Haikal tidak menyelesaikan Utsman. Utsman pun itu risetnya di tengah jalan, lalu dia tidak pernah menyentuh tentang biografi Ali. Lalu sastrawan Indonesia sekaligus sejarawan bernama Ali Auda, ini salah satu begawan sastrawan Indonesia ya, yang mungkin tidak dikenal banyak orang, cuman jika hidupnya itu di dalam dunia keagamaan pasti paham siapa namanya Ali Auda. Dia itu adalah seorang sastrawan sekaligus penerjemah kitab-kitab Arab. Yang saya suka dari Ali Auda ini adalah dia itu adalah orang yang tidak anti filsafat.
Dalam artian dia itu terbuka dengan filsafat sejauh mana ya filsafat ini memberikan manfaat terhadap umat muslim. Kan ada filsafat yang jelek, misalnya kayak komunisme, liberalisme, ini kan adalah filsafat yang sesat. Nah, Ali Auda ini terbuka terhadap filsafat, cuman dia menolak pemikiran-pemikiran filsafat yang buruk. Nah, yang saya suka dari Ali Auda itu dia itu lahir tahun 1924 dan meninggal kemarin 2017. Berarti sudah 5 tahun yang lalu ya. Ali Auda ini adalah seorang penulis yang luar biasa ya. Kalau saya baca biografinya singkat di Kemendikbud, dia itu umur 7 tahun itu ditinggal mati oleh ayahnya. Dia itu hanya sampai kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah, dia berarti kelas 2 SD. Dia tidak mengenyam pendidikan hingga akhirnya ketika masa pendudukan Jepang dia sempat belajar. Dan akhirnya dia menelurkan banyak karya dari ilmu yang dia dapat selama masa pendudukan Jepang. Berarti ketika dia masih umur 17 tahun ke atas ya, berarti umur belia lah, dia belajar lewat lembaga kebudayaan yang dibuat oleh Jepang. Nah, disitulah dia punya ilmu untuk menyusun karya-karya sastra. Nah, ini berarti buku ini adalah buku yang disusun oleh orang asli Indonesia dan bukan orang biasa menurut saya, karena dia menyusun buku ini dengan khas ya. Walaupun dia bukan seorang doktor, profesor, cuman dia itu berusaha mendekati gaya tulisan dari Haikal. Yang saya suka itu analisisnya adalah berusaha mencari yang paling substansi, yang paling penting dalam suatu penelusuran sejarah. Nah, yang saya suka itu sih. Itu sekilas tentang Ali Auda yang bukunya nanti akan saya fokuskan untuk bahas. Buku yang lainnya ada sih, buku dari Profesor Ali Muhammad As-Salibi. Nah, ini juga bukunya bagus, gak jauh beda sama bukunya Ali Auda. Cuman karena dia adalah terbitan dari dia ini banyak berusaha untuk menolak kisah-kisah yang salah. Jadi dia juga mencari kebenaran, menunjukkan kebenaran, sama bukunya bagusnya. Cuman perbedaannya saya lebih srek sama bukunya Ali Auda karena lebih substantif. Kalau dilihat saja sudah lebih tipis ya, teman-teman. Kalau lihat itu bukunya Ali Auda ini lebih tipis. Dan Ali Auda ini menceritakan hingga zaman anak-anaknya Ali ini terbunuh, yang akan menciptakan pergolakan di umat muslim ini, terpecahnya makin ekstrim. Kan semenjak terbunuhnya Hasan dan Husain, perpecahan di umat Islam ini makin panas, dan dia menceritakan di sini. Jadi kira-kira yang kita bahas atau yang kita angkat dari buku karya dari Ali Auda ini apa yang pengen kita ceritakan tentang Ali? Sebenarnya banyak ya. Cuman di sini saya akan menceritakan pertempuran pertama umat Muslim. Yang ini benar-benar pertempuran awal umat Muslim ya, sudah terjadi zaman Nabi Muhammad. Belum. Kalau di zaman Abu Bakar pernah, Abu Bakar itu menumpahkan darah para anti orang-orang yang nggak mau membayar zakat. Walaupun dia mengatakan dirinya Muslim, tapi dia tidak mau membayar zakat. Nah, kita masih bisa menganggap bahwa mereka ini membangkang dan mereka mungkin dihapus kembali lagi menjadi murtad atau kafir ya. Tapi kalau misalnya di zamannya Ali ini, pertempuran ini berhadapan satu sama lain, orang yang sama-sama sholat, sama-sama zakat, berpuasa, sama-sama mengakui Rasulullah, bersyahadat, dan sama-sama pergi haji. Bahkan nanti musuhnya Ali, Aisyah. Jadi ini menyedihkan ya. Pertempuran pertama itu terjadi antara Ali, keponakannya Rasulullah, bersama dengan Aisyah, istrinya Rasulullah. Ini antara istrinya Rasulullah melawan keponakannya Rasulullah. Ini adalah pertempuran. Ya nggak bisa bayangin juga sih maksudnya. Yang saya itu mau menceritakan itu dengan benar-benar sedih. Kalau saya mengingat bahwa ini adalah satunya istri Rasulullah, yang satunya ini adalah keponakannya Rasul. Ali ini sampai rela menggantikan Rasulullah, tidur di tempat tidurnya Rasul ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kan harus ada yang menggantikan Rasulullah, berpura-pura bahwa Rasulullah itu masih di Mekah.
maka Ali itu tidur di menggantikan Rasul. Tapi ini kan berarti kecintaannya kepada Rasul ini luar biasa. Yang kedua ini Aisyah ini adalah istrinya Rasul, dan Aisyah ini sama cintanya dengan Rasul, dia luar biasa. Dan sebagai umat muslim, ketika saya membaca sejarah ini, saya itu benar-benar sedih. Saya nggak pernah menyangka bahwa pertumpahan darah pertama umat muslim itu terjadi antara sesama saudara, bahkan yang mimpin itu saudara, masih saudara dekat. Yang bertarung itu adalah sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada yang udah dijamin masuk surga itu. Oke, jadi ini benar-benar luar biasa. Pertama kita kan ngebahas tentang pertempuran antar umat muslim, antara umat muslim yang terjadi antara Aisyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu selanjutnya apalagi yang kita akan bahas lagi? Itu perang Siffin. Siffin ini perang kedua terbesar yang nantinya akan melahirkan terpecahnya 3 golongan yang nanti akan memperumit kancah perpolitikan umat muslim. Itu perang Siffin. Oke, lalu kita akan mengambil hikmah dari perpecahan umat muslim yang terjadi. Oke. Jadi yang pertama mungkin sekilas tentang apakah kita perlu ngebahas tentang biografi dari Ali itu sendiri? Ya, sekilas saja ya. Iya, sekilas. Jadi ketika Utsman itu terbunuh itu, jadi waktu itu ada istrinya Utsman, dia itu menemui sama cerita yang Utsman kemarin ya. Iya. Istrinya Utsman itu menemui Utsman itu sudah terbunuh. Jadi bersimbah darah. Dia tidak pernah tidak pernah mengetahui siapa wajah pembunuhnya. Jadi seperti assassin, pembunuh bayaran yang membunuh secara diam-diam. Oke. Nah, pembunuhan Utsman secara diam-diam ini memerlukan klarifikasi dan mungkin kemampuan kriminologi detektif di zaman sekarang ya. Iya benar. Nah ini, tapi saat itu Ali itu tidak langsung menyelesaikan, tapi Ali itu berusaha untuk mempersatukan umat muslim dulu. Dia tidak menyelesaikan kasus Utsman, tapi dia berusaha menyatukan umat muslim. Nah saat itu ada 2 orang yang dari majelisnya Umar. Jadi kan waktu itu Umar pernah mengangkat 6 orang majelis. Nah yang saat itu sudah banyak yang meninggal. Hiduplah 2 orang, yaitu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ali bin Abi Thalib. Cuman tinggal 2 orang yang hidup. Artinya kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menyerahkan kepemimpinan kepada orang lain, kan Sa'ad bin Abi Waqqas berarti tidak mau menjadi seorang khalifah atau mengundurkan diri, maka Ali yang diangkat. Karena waktu itu calonnya kan mengkerucut ke Ali dan Utsman. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mundur, habis itu juga Abdurrahman bin Auf juga mundur gitu ya. Jadi semua mundur, Ali dan Utsman. Nah ternyata dari kedua orang ini Utsman sudah meninggal, berarti Ali kan. Nah makanya Ali diangkat. Tapi itu menjadi orang-orang yang oposisinya, orang-orang oposisi Ali itu menganggap bahwa pengangkatan Ali ini adalah usaha untuk memang akal-akalan Ali supaya diangkat. Kenapa bisa punya pikiran kayak gitu ya? Karena ya jadi seakan-akan pembunuhan Utsman ini sudah direncanakan oleh Ali. Padahal Ali sendiri tidak mungkin melakukan hal itu. Iya. Secara logika aja, logika. Enggak mungkin. Sekarang kita logika aja deh. Ali itu sama Utsman itu memang musuhan, dan kalau Ali mau membunuh Utsman, harusnya dia sudah membunuh dari lama. Tapi kenapa dia membunuh pas sekarang gitu? Kan tidak logis di sana. Tidak logis. Maksudnya tidak logis itu ngapain Ali-nya baru membunuhnya sekarang. Jadi tidak pernah ada kepentingan bahwa Ali itu ingin menguasai pemerintahan umat muslim. Nah ini tapi ini diada-adakan seakan-akan Ali ini haus kekuasaan dan Ali ini membunuh Utsman gitu. Jadi terfitnah sih. Iya, terfitnah. Jadi Ali itu saat itu terfitnah, dan Ali itu sayangnya saat itu dia tuh malah menerima baiat, menerima diangkat sebagai pemimpin umat muslim. Dan ketika dia diangkat, dia tidak langsung menyelesaikan kasusnya Utsman. Dia malah mendorong supaya wilayah-wilayah umat muslim ini mengakui dulu dia itu sebagai seorang khalifah. Nah, ketika Ali ini meminta pengakuan orang-orang itu untuk menjadikan dia itu khalifah,
Nah ini golongannya Utsman, yaitu adalah golongan dari Bani Umayyah, Muawiyah ini, itu memanfaatkan hal tersebut untuk memprovokasi orang-orang bahwa Ali itu sudah melakukan pembunuhan atau kelompoknya Ali sudah melakukan pembunuhan. Dia itu menggalang tentara. Nah salah satu orang yang terprovokasi itu adalah Aisyah. Jadi Aisyah itu terprovokasi dan dia itu akhirnya berseberangan dengan Ali dan akhirnya berperang melawan Ali gitu. Oke. Jadi ini ketika saya membaca buku ini penuh dengan kegelisahan. Saya itu gelisah. Saya membayangkan bagaimana jika Indonesia yang terjadi seperti ini. Tapi kenapa saat itu Ali nggak langsung menyelesaikan permasalahan tentang Utsman? Karena di situ Ali itu kepepet. Jadi gini, kalau Ali itu tidak menyelesaikan permasalahan untuk menyatukan seluruh pecahan umat Muslim, maka itu akan diklaim sama Romawi. Romawi itu akan bangkit, Persia juga akan bangkit. Bayangin, Persia itu baru ditaklukin sebentar, sisa-sisanya masih ada. Dedengkot-dedengkot itu masih ada, masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat yang nggak diketahui. Kalau umat Muslim tidak digabung, disatukan, mereka bisa bangkit Persia. Romawi bisa menyerang. Maka Ali itu menyatukan dulu supaya terlindung dari serangan eksternal. Baru Ali itu bermaksud ketika sudah bersatu semuanya, baru internalnya diselesaikan. Ada permasalahan administrasi, permasalahan ini, sengketa dan lain sebagainya, baru diselesaikan. Maksudnya Ali di sana. Tapi yang terjadi adalah ketika Ali sedang menyatukan umat Muslim, ternyata provokasi ini disebar oleh Muawiyah. So kita bisa mutusin Muawiyah yang salah? Kalau sejauh yang saya baca dan saya ketahui, Muawiyah itu salah. Pertama, Muawiyah itu tidak memiliki legal standing. Dia bukan salah satu dari 6 majelis yang ditunjuk Umar. Pertama. Yang kedua, dia itu ingin menjadi pemimpin bukan karena kapabilitas, tapi karena dia itu punya hak. Karena dulu Utsman memimpin, maka ketika Utsman terbunuh, dia yang terangkat. Legal standingnya berdasarkan apa? Keturunan. Padahal Khalifah itu diangkat bukan karena keturunan. Iya benar. Gua ingat proses waktu Rasul Abu Bakar. Abu Bakar siapanya Rasul? Teman sahabatnya kan? Iya benar. Bukan sebagai keturunan, enggak ada keturunan kan? Abis itu Umar siapanya Abu Bakar? Bahkan iya pernah beda ingin suku. membunuh Rasul malah. Satu suku tapi beda keluarga. Beda. Abis ini Utsman tidak ada hubungan juga. Lalu kenapa Utsman harus berlanjut kepada Muawiyah? Gitu. Nah ini akhirnya di situ saya melihat bahwa ini benar-benar Muawiyah ini benar-benar haus akan kekuasaan. Cuman orang-orang Islam itu ada yang dihasut oleh dia. Oke, dan dari beragam cara lah ya. Bahkan dengan diceritakan juga di buku ini sampai dia itu mengeluarkan hadis-hadis palsu bahwa melegalkan bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan Muawiyah itu akan menjadi seorang pemimpin. Kalau dalam hati koplak. Muawiyah itu masuk Islam kapan? Rasul itu mengeluarkan hadis itu kapan? Kalau kita rasionalkan kayak gitu kan nggak masuk akal. Oke. Jadi itu yang memicu peperangan ya antara Aisyah dan Ali. Jadi akibat bujukan tersebut. Iya, ini sebenarnya adalah bujuk rayunya Muawiyah di belakangnya. Jadi gimana perangnya itu? Apa efek resikonya kira-kira? Jadi sebelum perang ini dimulai, Ali itu sebenarnya gini. Dalam kepercayaan umat Muslim, ketika kita itu melanggar hal yang haram, kita itu berdosa, iya nggak? Iya benar. Dan darah umat Muslim itu haram. Ketika kita menumpahkan darah umat Muslim, baik dia itu pokoknya ketika dia itu sudah bersyahadat dan dia itu mengakui Tuhan itu satu, Rasulullah itu adalah utusannya dan dia mencoba untuk mengamalkan Al-Quran. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, dia itu haram darahnya ditumpahkan. Nah, ini Ali itu mau menyerang pasukannya Aisyah yang sudah pasukannya Aisyah ini berarti juga dimasukin juga dengan pasukannya Muawiyah itu ya. Muawiyah masukin pasukan hingga Aisyah itu punya 20.000 pasukan.
Ali itu punya 30.000 pasukan dari Madinah. Nah, ini ketika Ali mau menyerang Aisyah, Ali tuh mikir, ya kan darah umat muslim itu haram. Habis itu dia memanggil sahabat-sahabat yang dekat dengan Aisyah yang mendukung Aisyah. Yaitu adalah Talha dan Zubair bin Awam. Talha itu ditanya, "Wahai Talha, kan kamu dulu kamu itu menolak tidak mendukung Utsman. Kenapa tiba-tiba kamu mendukung Utsman?" Nah, habis itu ya Talha ngomong, "Ya dulu saya tidak ini, tapi saya sekarang meminta keadilan untuk Utsman." Nih Talha ini sedikit profes atau gimana? Iya, jadi dia itu kayak bermuka dua gitu waktu itu. Ya tapi ya dan dia itu juga mungkin bimbang juga ya kalau saya empati dengan dia. Yes. Waktu itu mungkin dulu dia tidak mendukung Utsman, tapi ya melihat keadaan di mana Utsman mungkin terbunuh, akhirnya dia mendukung ya, nggak tahu juga kan. Atau juga karena pengaruh ada Aisyah di sana dan Talha ini juga dekat dengan Aisyah, juga nggak tahu. Nah tapi yang ini adalah perdebatan Zubair bin Awam dengan Ali. Ali tuh ngomong sama Zubair, "Ya Zubair, kenapa kamu memerangi saya? Padahal di sini di pasukan saya," kata Ali, "ada Ammar bin Yasir dan ada hadis." Ya hadis berarti Rasulullah itu pernah ngomong. Ada yang hadis mengatakan, anak Sumayyah, Anda akan dibunuh oleh sekelompok orang zalim. Habis itu Ali ngomong, "Apakah Anda yang akan membunuh Ammar bin Yasir? Atau Anda akan apakah Anda yang masuk dalam kelompok yang membunuh anaknya Sumayyah atau Ammar bin Yasir?" Kan Zubair mikir, berarti kalau saya memerangi Ali, saya akan zalim. Akhirnya Zubair bin Awam ngomong sama Aisyah, "Ya Aisyah, saya mundur dari perang ini. Saya tidak mau berperang dengan Ali. Saya tidak mau jadi komandan pasukan." Gitu. Akhirnya komandan pasukan itu diangkat Abdullah bin Zubair bin Awam, anaknya Zubair. Anaknya Zubair jadi komandannya, gantiin bapaknya. Bapaknya nggak kuat, nggak mau jadi komandan perang. Gue juga empati mungkin kalau misal jadi Ali juga kayak bingung banget sih, kayak mau merangin sesama. Ya ibaratnya temen ya seperjuangan lah, kayak sama-sama ngerintis Islam pertama kali. Iya. Kan? Sama-sama berdakwah, sama-sama melewati masa-masa hijrah. Makanya itu di situ berat sekali. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Aisyah dan Ali dalam perang Jamal. Jadi ini perang Jamal ini kenapa disebut perang Jamal? Karena perangnya ini adalah pasukan kavaleri, melawan pasukan kavaleri Bersama kuda. Iya, dan tentu pasukan Ali yang menang karena Ali itu adalah seorang jenderal perang yang sudah terbukti strateginya bagus lah. Sementara Aisyah ini masih baru dalam dunia perang gitu ya. Akhirnya kalah Aisyah. Aisyah terbunuh kok? Enggak, Aisyah nggak dibunuh. Yang nggak sampai hati lah Ali itu membunuh istrinya Rasul kan. Akhirnya sama Ali itu Aisyah itu ditawan jadi tawanan perang dan Ali dibawa ke Madinah. Tapi di situ Ali ngomong ke Aisyah, "Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahanmu." Habis itu Aisyah juga ngomong, "Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahanmu." Artinya kedua belah pihak sama-sama nggak merasa salah. Oke, gue paham. Jadi di satu sisi Aisyah mengharapkan keadilan dari Utsman, terus Ali juga mengharapkan, sebenarnya butuh klarifikasi aja sih sebenarnya karena kebijakan yang dia buat itu kan. Jadi Aisyah itu juga nggak setuju penundaan terhadap klarifikasi Utsman. Dan juga Aisyah mungkin ini ada kemungkinan ya, mungkin nggak ditulis juga di buku ini, cuman saya ada beberapa pendapat sejarawan mengatakan Aisyah ini memiliki permasalahan pribadi dengan Ali. Jadi Aisyah ini kan dulu pernah kena fitnah bahwa dia itu selingkuh. Nah, salah satu yang menyampaikan hal tersebut si Ali ke Rasul. "Ya Rasul, katanya Aisyah selingkuh." Nah itu Rasul murung. Ini ya cerita yang akhirnya turun ayat Al-Quran, disuruh untuk memberikan kesaksian lebih dari satu orang jika ada tuduhan selingkuh. Nah itu karena Ali menyampaikan kepada Rasul. Nah Aisyah itu mungkin ada permasalahan pribadi, itu kemungkinan. Tapi
Yang pasti adalah di dalam buku ini diceritakan Aisyah itu menuntut keadilan atas Utsman itu. Itu berarti perang Jamal itu udah sekompleks itu. Dan dari masing-masing pihak ya nggak sama-sama ingin mencari kebenaran, tapi berakhirnya ya solusinya tragis juga. Tapi ini sih. belum seberapa dibandingkan dengan perang Siffin. Ntar saya jelasin perang Siffin. Tapi nanti akan dijelaskan setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID spesial Ramadan. Dan tadi kita udah ngebahas peperangan yang terjadi antara Ali dan Aisyah yang mengakibatkan konflik yang tak bisa terbayangkan bagi diri gue sendiri. Oke, selanjutnya perang Siffin ini apa hubungannya dengan perang yang sebelumnya apa? Nah, jadi kan tadi saya sudah bilang Muawiyah ini dengan dalih terbunuhnya Utsman, dia itu menggalang pasukan untuk melawan Ali. Padahal Muawiyah tidak memiliki legal standing untuk menjadi seorang khalifah. Nah, Muawiyah ini berkedudukan di Damaskus, Suriah. Suriah itu di atasnya Arab Saudi. Kalau misalnya teman-teman yang belum lupa tentang geografi, jadi di atasnya Arab itu Suriah, Jazirah Arab. Nah, Muawiyah ini berkedudukan di Damaskus. Dia itu menggalang pasukan 70.000 dari wilayah Suriah sendiri dan wilayah Kufah. Dia menggalang 70.000 pasukan. Dan Ali itu kan tadi kan sebelumnya waktu perang siapa? Jamal. Perang Jamal cuma bawa 30.000 ya. Nah, di perang yang kedua ini Ali itu membawa 100.000 karena setelah kemenangan di perang Jamal, beberapa pasukannya itu beberapa wilayah umat muslim akhirnya kan tunduk terhadap Ali. Oh iya, berarti Ali ini sudah istilahnya ya sudah menunjukkan bahwa dia itu punya kekuatan legal standing yang sangat kuat. Dia sudah berhasil menaklukkan Aisyah. Akhirnya banyak wilayah banyak pasukan Ali pasukan yang datang mendukung Ali hingga Ali itu menghimpun 100.000 pasukan. Nah, terjadilah perang di wilayah Siffin. Siffin itu adalah wilayah di daerah Suriah. Itu wilayah wilayah persilangan ya. Jadi antara Suriah ketemu sama Jazirah Arab. Jadi itu wilayah perang Siffin. Nah, di dalam perang Siffin ini memang banyak cerita ya. Salah satunya kelicikannya pasukan Muawiyah. Jadi Muawiyah itu ketika mau ngambil air, jadi kan itu kan perang Siffin berarti kan di wilayahnya Muawiyah kan? Iya. Di wilayah Damaskus, di wilayah Suriah, di daerah Suriah. Jadi kan pasukan Muawiyah datang dulu nyampe. Nah, ketika dia nyampe, dia itu menguasai mata air. Oke. Nah, habis itu pasukan Ali datang tuh, baru datang dari Jazirah Arab. Nah, pasukan Ali mau ngambil air, nggak boleh, dipanahin sama pasukan Muawiyah. Diserbu lah sama pasukan Ali. kan aus. Iya, benar. Diserbu, habis itu pasukan Muawiyah KO, mundur dia dari mata air. Nah, ketika Ali menduduki wilayah mata air, Ali bilang, ya udah nggak kenapa kalau pasukan Muawiyah mau ambil air silahkan. Gitu. Baik banget kan Ali ya. Iya. Jadi Ali itu kalau kita bayangkan dalam perang Siffin dia tuh pengen datang itu dengan damai. Sebenarnya dia nggak mau naklukin dengan darah. Dia nggak mau menumpahkan darah umat Muslim kedua kalinya. Udah cukup sekali aja dah. Dia nggak mau. Perang Siffin ini emang awalnya Ali itu tidak mau menumpahkan darah satupun, setetes pun. Jadi ketika dia merebut mata air, dia membiarkan, ya udah mau minum aja silahkan gitu, sama Ali. Karena Ali itu datang itu sebenarnya mau diplomasi. Dia bawa pasukan yang lebih banyak kan. Secara logika pasti kalah lah pasukan musuh, mikir lah. Iya. Nah, tapi pasukan musuh tetap aja memprovokasi, udah kita harus perang. Ya udah, berantem lah itu. 70.000 lawan 100.000. Nah, Ali itu pinter dalam strategi perang, dan dia juga komandan perang yang luar biasa. Kalau mungkin dalam game tuh dia punya debuff. Jadi pasukan di dekat dia itu akan menjadi lebih semangat. Kenapa? Karena ngelihat Ali itu kalau main pedang, kalau saya ceritakan itu, kalau tahu Khalid bin Walid, Khalid bin Walid itu kalau pergi perang, dia itu bawa lebih dari 1 pedang, bisa 5 pedang, 7 pedang, 10 pedang.
Kenapa dia bawa pedang banyak di kudanya? Karena dia senantiasa mematahkan pedangnya. Pedang jadi patah, tumpul, penyok, somplak gitu. Karena mukulin tameng-tameng. Karena kuat banget dia. Nah beda kalau Ali itu nggak bermodalkan kekuatan, kelihayan. Dia itu pakai pedang itu yang ujungnya runcing kayak gini, ada 2. Jadi dia pedang set, tapi ujungnya ada 2 gini. Jadi kalau ada musuh mau nyabet, selep sama dia ditahan gini, itu diputer sama dia. Krek. Jadi pedang musuh kelempar. Oke, itu Trek, tergambar. Ya, dia nyerang musuh, cerk gitu. Jadinya karena dia punya kelihayan dalam berpedang, prajuritnya juga terdorong untuk juga punya kelihayan yang sama. Oke. Jadi kayak ada Jadi debuff. lebih efektif ya berantemnya. Oke. Jadi ada debuffnya. Oke. Jadi pasukannya Ali itu jadi lebih luar biasa lah, strateginya lebih kuat dan lebih semangat istilahnya gitu. Lalu dalam perang ini tiba-tiba diikatlah Al-Qur'an itu. Kan jadi waktu itu Muawiyah ngelihat pasukannya udah mau kalah nih. Wah, kalau dilanjutin kalah. Habis itu Muawiyah bilang, "Ikat Al-Qur'an di tombak, diikat tuh. Al-Qur'an di tombak terus diangkat." Nah, kalau diangkat itu artinya apa? Diplomasi. Muawiyah minta diplomasi. Oke. Nah, ini disinilah kesalahan yang terjadi. Kesalahan yang terjadi dilakukan oleh Muawiyah atau Ali? Ali. Jadi ketika Muawiyah minta diplomasi, saat itu di kubunya Ali itu berdebat. Muawiyah minta diplomasi, padahal dia bentar lagi kalah. Udah kalahin aja. Kalau yang kalah tidak berhak diplomasi. Kalau misalnya kita ingat, dulu kalau dalam Perang Dunia Kedua, Jepang itu kan setelah dibom atom 2 kali kan menyerah. Menyerah tanpa syarat. Nah itu dia nggak berhak diplomasi. Jadi ketika dia menyerah dia nggak bisa minta syarat apa-apa. Iya sih. Gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita kalah perang, negara kita kalah perang, maka kita menyerah ya nyerah aja, nggak bisa ngomongin apa-apa. Beda kalau negara kita itu masih kuat melawan negara yang masih kuat, kita nyerah tapi ada syaratnya gitu. Nah harusnya Muawiyah itu menyerah. Kalau dia perang itu kalah, dia itu nyerah tanpa syarat, nggak bisa ngomongin ngajuin apa-apa gitu. Nah sayangnya waktu itu Ali membiarkan. Ya udah nggak apa diplomasi, udah perangnya diberhentiin. Saya nggak mau numpahin darah lebih banyak lagi. Padahal ya saat itu Talha itu sudah meninggal itu. Talha itu yang salah satu sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, salah satu 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, itu udah meninggal di perang itu. Dan kalau dilanjutkan mungkin akan ada banyak sahabat lagi yang meninggal kan. Dan Ali nggak kebayang jika berapa banyak nih sahabat yang mati di tangan umat muslim sendiri gitu. Makanya. Akhirnya Ali menyetop, udah stop aja. Terima syarat diplomasinya. Oh. Nah, di sini dimanfaatkanlah oleh siapa namanya? Oleh Muawiyah dengan kelihayan politiknya. Dia mengutus Amr bin As yang itu kalau saya baca ini licik. Kenapa ya? Licik. Padahal Amr bin As itu sebenarnya dia itu sangat berpengaruh atau sangat berkarya ya. Karyanya itu banyak banget, yaitu adalah penaklukan Mesir. Mesir itu ditaklukkan dan diislamisasi, berhasil diislamkan oleh Amr bin As. Tapi ternyata Amr bin As itu ya punya haus akan politik gitu loh. Nah, Amr bin As ini menjebak, nanti saya akan ceritakan menjebak supaya Ali ini kalah. Nah, ketika Ali itu menerima apa? Ya udah kita tahkim atau diplomasi, maka pasukannya Ali ini ada yang nggak setuju. Wah, kok kita menyerah? Kita harusnya mengalahkan aja, dah. Biarin aja Muawiyah kalah. Gitu. Mati-mati dah, itu bahasanya gitu ya. Ali bilang, "Lu diplomasi." Nah, pasukan yang tidak terima ini pulang dia. Dia pulang. Nah, ketika pulang pasukan Ali kan berkurang. Iya. Kalau nggak salah tinggal 50.000. Kalau dilanjutin kan ya pasukan Ali itu tinggal setengahnya lah istilahnya. Bukan 50.000 ya, 50% lah, 50% kurang. Jadi kalau misalnya dilanjutkan perang, pasti kan Ali kan kalah. Nah, ketika pasukannya Ali itu sudah pulang sebagian, nah tahkim atau diplomasi dijalankan. Nah, di dalam diplomasi itu Abu Musa al-Ansari dan Amr bin As itu sepakat bahwa biarkanlah majelis syuro yang akan memilih khalifah. Maka kedua khalifah harus
kedua orang yang mencalonkan diri sebagai khalifah yaitu adalah Muawiyah dan Ali harus mengundurkan diri gitu. Nah, ini saya bacain aja nih. Ini lucu ini kata-katanya ini. Sekaligus Itu kata-kata yang dari diplomasi itu. iya. Jadi Abu Musa Al-Ansari itu maju di hadapan halayak itu dia maju ngomong kayak gini. Setelah kami mengadakan pembahasan, kami tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik guna mengatasi kemelut ini selain mengambil jalan keluar yang lebih baik guna mengatasi kemelut ini dengan langkah demi kebaikan semua, yaitu kami sama-sama sepakat untuk memecat Ali dan Muawiyah dan selanjutnya kita kembalikan kepada majelis syuro di antara kaum muslimin sendiri. Jadi Abu Musa Al-Ansari minta Ali dan Muawiyah sama-sama mengundurkan diri. Habis itu kan berarti dengan kata lain Abu Musa sudah mengatakan bahwa Muawiyah dan Ali berarti Ali itu mengundurkan diri kan. Nah, tiba-tiba Amr bin As dengan liciknya dia mengatakan gini. Abu Musa telah memecat sahabatnya itu. Maksudnya Ali ya. Dan saya ikut memecat orang yang telah dipecatnya. Tapi saya akan mengukuhkan sahabat saya Muawiyah. Dia adalah wakil Utsman bin Affan yang berhak menuntut itu. Dialah yang paling tepat untuk kedudukan itu. Dengan kata lain apa? Jadi seakan-akan bahasanya gini. Karena Abu Musa sudah memecat keduanya, ya saya ngangkat Muawiyah. Gimana? Kurang ajar kan? Kurang ajar itu. Kalau saya bilang itu kurang ajar banget. Lalu gimana respon yang lain? Wah, rusuh habis itu. Tapi nggak jadi perang. Nggak perang tapi rusuh bubar. Rusuh bubar. Karena kalau lanjut perang, Ali pasti kalah. Karena pasukan Ali sudah berkurang dan turun moral semangatnya. Karena habis perkataan Abu Musa dan Amr bin As, pasukan Ali galau. Ini maksudnya gimana? Rusuh mereka. Maksudnya apa? Lah, Ali kalau mengundurkan diri berarti nggak bisa mimpin perang lagi dong. Bingung kan? Nah, karena pasukan itu bingung, ya udah pulang. Bubar. Udah kayak dangdutan selesai dibubarin Satpol PP. Bubar mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Tapi saat itu akhirnya terjadi dua kepemimpinan dalam satu tubuh umat Islam, yaitu adalah Ali di Madinah dan Muawiyah di Damaskus. Nah, ini ada dualisme kan? Jadi ini ada dualisme kepemimpinan. Ada dua pemimpin dalam satu negara gitu. Nah, nggak mungkin ada dua matahari dalam satu langit. Iya, itu dia. Bahasanya gitu. Iya. Nah, akhirnya ya udah Muawiyah itu melakukan intrik-intrik untuk bisa membunuh Ali. Nanti diceritakan intrik-intriknya sampai persiapan bagaimana pembunuhan itu diceritakan. Tapi semenjak saat itu terpecahlah 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah golongan Syiah. Kita ngomongnya awalnya bukan Syiah, golongan Khawarij. Khawarij itu adalah golongan yang tadi pertama kali pas Ali bilang tahkim, habis itu mundur perang. Enggak, saya nggak mau. Harusnya kita perang, kita begini. Karena Ali itu bilang tahkim aja udah. Golongan ini pergi, dikecewa. Nah, ini golongan yang nanti sebutnya Khawarij atau orang-orang yang menyalahkan Ali. Ini gara-gara Ali nih kita jadi rusuh nih sekarang gitu. Habis itu ada golongan yang mendukung Ali, yaitu adalah golongan Syiah. Jadi mereka itu orang-orang Syiah ini sebenarnya bukan pendukung Ali. Ali sendiri itu berusaha menumpas orang-orang Syiah. Gimana? Orang-orang Syiah zaman itu ya, bukan zaman yang sekarang. Kalau zaman sekarang saya nggak ngerti. Nanti bisa dibahas oleh teman-teman yang lebih ahli ya. Tapi orang Syiah zaman itu adalah orang-orang yang itu penyusup, yang berusaha untuk mengorbankan kembali perang antara Ali melawan Muawiyah. Nah, sama Ali ini orang-orang ini ditumpas gitu. Nah, habis itu kan golongan Khawarij kan gini. Kalau golongan Khawarij, kamu dukung siapa? Muawiyah atau Ali? Kalau ditanya gitu lu bilang siapa? Kalau gue jadi orang Khawarij. Kalau lu jadi orang yang gue tanya, gue Khawarij nih. Kamu dukung siapa? Ali atau Muawiyah? Gue pilih Ali lah pasti. Lu milih Ali ya? Ya gue penggal.
Gue kalau di jalan ketemu sama orang Khawarij, itu orang Khawarij nanya. Dia nanya sambil basa-basi, "Kamu milih siapa? Ali atau Muawiyah?" Kamu bilang Ali, dipenggal habis itu, lagi tidur. Kalau Srek. gue bilang Muawiyah, penggal juga. Srek. okay. Tapi makanya lebih aman kalau ketemu sama orang itu ngomongnya apa? Saya nggak milih siapa-siapa, saya terserah. Nah itu akhirnya muncullah golongan netral, namanya golongan Ahlussunnah. Dulu saya ngikutin sunnah Rasul, saya nggak ngikutin siapa, saya ngikutin sunnah Rasul, saya nggak ngikutin Ali, saya nggak ngikutin Muawiyah, saya ngikutin sunnah Rasul. Nah Khawarij bingung nih, iya ngikutin sunnah Rasul, iya sih, bener ya. Ya udah, nggak usah dipenggal. Jadinya nanti akan terlahir 3 golongan, golongan Syiah, yaitu golongan yang ekstrim banget mendukung Ali, golongan Khawarij yang anti keduanya, dan golongan netral Ahlussunnah yang saya tidak ikut yang manapun. Yeah. Maaf, damai. Kalau nyoblos itu dia itu golput, saya golput. Sama-sama nggak bener nih. Sebenarnya tiga-tiganya ini sama-sama nggak bener. Ya ada ya mungkin tuntutan zaman itu ya. Ibaratnya ini ada oposisi, ada partai pemerintah, ada oposisi, ada anti pemerintah dan oposisi, dan ada yang satu lagi. Saya tidak ikut yang tiga-tiga ini. Karena emang destruksi saat itu tidak bisa terhindarkan lagi. Iya, tidak terhindarkan, dan ini memang suatu kemelut zaman. Nah, saat itu ya sayangnya saat bin Abi Waqqas itu tidak mau mendukung Ali dan juga tidak mau mendukung Muawiyah. Jadi termasuk saat bin Abi Waqqas itu berusaha netral. Gitu. Jadi dia diem aja di rumah walaupun dia diundang sama Muawiyah dan Ali untuk menghadiri tahkim. Karena saat bin Abi Waqqas juga bingung nih, saya mau mihak siapa gitu kan, bingung dia. Nah itu jadinya nanti akan terpecah jadi 3 golongan, Khawarij, Syiah, dan golongan Ahlussunnah. Nah golongan Ahlussunnah itu biasanya disebut Sunni. Nah kita itu Sunni rata-rata orang Indonesia itu. Rata-rata orang Indonesia Sunni, makanya orang Indonesia nggak terlalu suka untuk mencampurkan politik dalam nggak mencampurkan agama dalam perpolitikan. Ya tapi ya itu kembali lagi pada pilihan masing-masing ya. Saya bukan berarti menguatkan satu golongan dan menjatuhkan golongan yang selainnya. Yang saya lihat dari fakta sejarah bahwa ini adalah golongan yang terlahir. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa sekarang umat Islam itu bergolongan-golongan? Dibaca buku tentang Ali, Anda pasti akan paham kegalauan. Kenapa kok bisa lahir 3 golongan? Umat Islam itu terpecah itu bukan karena metodologi awalnya. Bukan karena metodologi, tapi karena politik. Jadi kan mungkin ada oh kamu nafsirinnya kayak gini, saya nafsirinnya kayak gitu, kan ada yang ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya awal kali itu bukan karena penafsiran, cuman karena kepentingan, karena politik. Jadi terpecah itu karena politik daripada penafsiran gitu. Tapi apa jadi karena hal itu kita harus menjauhkan politik? Nah itu nanti sebenarnya ya jawabannya masih banyak. Nah ini teman-teman bisa mengkaji lagi, sebenarnya umat Islam itu harus menjauhi politik atau mendekati politik. Tapi kalau kita pasti tahu bahwa jika kita berpolitik tanpa agama, perpolitikan itu pasti akan menjadi perpolitikan yang segala cara. Tapi jangan menggunakan agama sebagai alat untuk berpolitik. Oke, gue paham. Paham ya? Kita berpolitik dengan agama, tapi jangan menggunakan agama sebagai alat untuk berpolitik. Nah itu saya setuju perkataannya Gus Dur. Gus Dur itu ngomong kayak gitu. Saya setuju lah sama Gus Dur. Jadi untuk menunjukkan diri kita Islam, kata Gus Dur ya nggak usah kita itu menunjukkan sorban atau menunjukkan gamis. Cukup menunjukkan perilaku kita yang baik. Maka perilaku kita itu sebenarnya perilaku umat muslim. Karena umat muslim itu tercermin dari akhlaknya. Oke. Jadi apa yang kira-kira bisa kita ambil hikmah dari cerita kali ini? Cerita yang penuh konflik. Jadi saya itu membayangkan jika Indonesia itu harus tenggelam dalam kemelut perang saudara. Pertama yang harus kita sadari bahwa perang saudara ini bisa terjadi karena ada manusia-manusia yang serakah di baliknya. Nah kita harus tahu yang mana manusia yang serakah, mana yang manusia berusaha untuk berjuang demi kebaikan bersama. Nah saat itu umat muslim itu mendukung Muawiyah, yang padahal Muawiyah itu adalah orang yang mungkin serakah ya. Serakah, Muawiyah itu serakah. Nanti akan dibaca di biografi Bani Umayyah akan terlihat bahwa Bani Umayyah itu ada yang
seakan-akan berperilaku tidak beragama walaupun dia itu mengataskan dirinya itu beragama. Jadi saat itu umat muslim tuh terpecah dan ada yang mendukung orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang serakah, yaitu Muawiyah itu. Jadi waspada terhadap manusia yang serakah. Yang itu pertama itu. Jangan pernah menjadikan manusia-manusia yang serakah itu menjadi seorang pemimpin. Itu yang paling penting itu. Tentunya itu pelajaran bagi diri kita juga ya. Benar. Untuk menghindari perilaku serakah. Dan juga kalau misalnya dulu kita baca dulu pernah kan resensi buku How Democracies Die. Sebenarnya kalau kita telisik teori How Democracies Die itu dengan kondisi Ali bin Abi Thalib itu masuk banget. Muawiyah itu adalah orang yang segala cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, ketika dia memimpin akhirnya dia otoriter kan, akhirnya dia autokrasi kan. Jadi masuk banget teorinya bahwa Muawiyah itu segala cara dan Ali itu berusaha untuk demokratis. Sayangnya dia malah kalah. Jadi sebenarnya demokratis yang itu baik, yang itu luar biasa itu adalah Ali sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi kita waspada terhadap manusia yang serakah, segala cara dan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi kekacauan, jangan pernah kehilangan akal sehat. Maksudnya gimana? Saya ulangi ya. Dalam situasi kekacauan, dalam konflik yang luar biasa, jangan pernah kehilangan akal sehat. Berpegang pada pengetahuan. Kalau misalnya umat muslim saat itu tahu bahwa Ali itu memperjuangkan sesuatu dan dia punya konsep tertentu tentang negara, umat muslim nggak akan mendukung Muawiyah. Jadi berpeganglah pada pengetahuan yang benar. Dan umat muslim yang mendukung Muawiyah ini kan banyak yang termakan hadis-hadis palsu. Dia salah. Pegangan pengetahuannya salah. Dia gagal mencari pengetahuan yang benar. Dia mendukung orang yang salah. Jadi teman-teman dalam situasi kekacauan berpeganglah pada pengetahuan. Jauhkan diri dari prasangka. Jauhkan diri dari emosi sesaat. Dia ini ngebunuh nih, dia orang yang ngebunuh Utsman, Ali adalah orang yang ngebunuh Utsman. Enggak, itu adalah emosional dan prasangka. Coba kita telisik, apakah mungkin seorang sahabat membunuh sahabat yang lain? Kan kenyataan tidak mungkin. Tapi Muawiyah itu mungkin membunuh orang lain. Kenapa? Jawabannya karena Muawiyah itu adalah sahabat yang masih baru, yang ikatan emosionalnya tidak seberapa dibandingkan Ali dengan Utsman. Ali dengan Utsman ini ikatan emosional lebih kuat. Mereka kompleks. Ali ini adalah keponakan Rasul dan Utsman itu adalah menantunya Rasulullah. Jadi dengan kata lain, mereka itu saudaraan. Dan juga Ali juga sudah dijanjikan akan mendapatkan kedudukan khalifah setelah Utsman sudah tiada. Jadi untuk apa Utsman itu dibunuh oleh Ali? Kan pertanyaannya sederhana. Untuk apa Utsman dibunuh oleh Ali? Kalau sepeninggal Utsman, Ali sudah dijanjikan akan menjadi khalifah. Itu kan tidak rasional, saudara. Tidak masuk akal. Kalau kata Rocky Gerung apa? Dungu. Dungu ya? Itu kedunguan. Jadi jauhkan diri dari prasangka, jauhkan diri dari emosional, berpeganglah pada pengetahuan yang hakiki. Jangan pernah kehilangan akal sehat dalam situasi kekacauan. Gitu. Jangan pernah menggunakan emosi untuk mengambil keputusan, apalagi bertindak kekerasan dengan menggunakan emosi. Wah, itu jangan. Ya, itu adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ali bin Abi Thalib dan detailnya, entah itu proses tadi ya perumusan Muawiyah ingin membunuh Ali, bisa dibaca di buku ini, dan juga lengkapnya, sejarah lengkapnya itu bisa dibaca juga di sini. Karena dengan kita mengetahui, ya sebenarnya kita membaca sejarah ini menjadi pengetahuan akan rasa kebenaran kita ya, bentuk rasa cinta kita terhadap para sahabat dan termasuk para nabi kita gitu ya. Benar. Dan tentunya kalian bisa membeli buku ini di toko-toko outlet online yang sesuai dengan minat kalian.
Dan juga untuk buku ini gimana kira-kira? Apa bahasanya mudah ya karena Ali Audah ini orang Indonesia ya. Dan juga penerjemahan buku Profesor Muhammad Ali As-Salaibi juga bagus. Saya tidak ada permasalahan dan keduanya saling melengkapi. Dan Profesor Ali Muhammad As-Salaibi juga memasukkan pendapat-pendapat dari para ahli-ahli terdahulu, ahli-ahli klasik mengenai terbunuhnya Ali dan konflik-konflik yang terjadi di masa kepemimpinan Ali yang sangat pendek, yang sekitar 9 bulan. 9 bulan tuh. Kepemimpinannya cuma 9 bulan. Lumayan jadi beberapa buku. Iya, cuma 9 bulan tapi benar-benar konflik yang luar biasa selama 9 bulan itu. Tiada habisnya Ali. Dan itu kita bisa mengambil pelajaran sejarah dan hikmah dari kejadian tersebut. Amin. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan mendengarkan video ini dari awal hingga selesai. Tentunya ini menjadi penutup yang semoga berhikmah bagi teman-teman semua, apalagi untuk mengisi waktu kalian di bulan suci Ramadan ini dengan wawasan pengetahuan yang Islam, tentunya bisa menjadi nilai plus yang semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin tentunya. Dan juga kami mengucapkan sekali lagi mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua. Ya, kita akhirnya bisa merasakan hari kemenangan. Wih, udah menang belum nih? Menang. Udah siap-siap makan opor. Makan opor. Ya. Ngambil-ngambilin ketupat. Ya. Dan juga kita udah pakai sarung nih. Pakai sarung ini kita ini ceritanya habis sholat Idul Fitri. Iya. Emang ini tayangannya habis sholat Idul Fitri emang? Malam takbiran ya? Iya. Ya formalitas ya kan. Sebenarnya pengen dari hari-hari kemarin, cuma stok sarung gue terbatas. Iya. Ini adem banget ya Allah pakai sarung ya. Ini semeliwir anginnya. Sampai kipasnya taruh di bawah berasa banget sih sebenarnya. Iya. Menghadapi cerita yang menggugah konflik ini. Menggugah emosi dan pikiran. Iya, benar. Dan tentunya kalian bisa cari tersendiri kisah lebih lengkap. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih atas support kalian dan dukungan kalian, dan jangan lupa nantikan kami di season kedua. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Thank you for watching guys. Stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. Dadah.